Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali jumpa dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu di channel YouTube ini. Saya pendeta jemaat yang ada di Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus ketika saya boleh kembali lagi menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara lewat media YouTube ini. Saudara-saudara yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya bersyukur ketika media YouTube ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih para viewer yang tetap setia menyaksikan channel YouTube ini. Bahkan lewat media YouTube ini, saya banyak dipanggil untuk pelayanan. Pada beberapa hari yang lalu saya pelayanan di ibadah Oikumene Bintal Kristen Polres Bitung, luar biasa. Terima kasih banyak atas kepercayaan pelayanan. Bahkan ada di beberapa tempat saya melaksanakan pelayanan karena media YouTube ini boleh memberkati banyak orang. Untuk itu saudara-saudara, mari terus dukung channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, ya, tekan tombol lonceng dan juga bagikan video ini sehingga ketika saudara diberkati, biar juga ada banyak orang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Nah, saudara-saudara, saat ini kembali saya akan men-share kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 21 sesuai dengan bacaan Gereja Masih Injili di Minahasa dari tanggal 23 Oktober sampai 29 Oktober 2022. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu ketika Engkau masih terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Bahkan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar firman-Mu memberkati kami semua. Tetapi juga firman Tuhan akan mengarahkan kehidupan kami. Supaya kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bahkan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, jamah dan lawat hati kami semua saat ini untuk menerima firman-Mu. Dan bersabdalah bagi kami saat ini, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini Yohanes 4 ayat 1 sampai 21 diberikan judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, sekali lagi shalom, damai di hati. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, amin. Kita menyambut suatu sukacita ketika kita berada di hari yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita boleh merenungkan firman Tuhan, di mana Gereja Masehi Injili di Minahasa mengangkat tema air kehidupan yang memulihkan. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita manusia membutuhkan air untuk kita pakai dalam segala kebutuhan. Mau minum, mau mandi, ya, nyuci, memasak, dan lain-lain. Semua kita butuh air. Dengan demikian, air menjadi kebutuhan vital dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga sangat fatal kalau tidak ada air. Dan bisa stres saudara ya, kalau tidak ada air. Ya, 1 hari, 2 hari, kok ada air tidak berjalan, bisa sakit kepala saudara. Makanya air begitu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang menjalani hidup ini. Namun saudara, air yang dibicarakan di Yohanes pasal 4 ini tidak hanya sekedar bicara air yang dibutuhkan, tetapi air yang dapat memulihkan. Makanya tema yang diangkat, yang sudah saya katakan tadi adalah air kehidupan yang memulihkan. Yang jadi pertanyaan, siapa yang dipulihkan dan siapa yang punya air kehidupan untuk memulihkan? Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bersama dalam Yohanes pasal 4 ini yang sudah kita baca bersama ya. Ini merupakan bacaan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, di mana ketika Yesus meninggalkan Yudea dan akan kembali ke Galilea, ya, ayat 4 dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, apakah dia kebetulan lewat di tempat itu? No, saudara ya. Apakah Samaria jalan satu-satunya yang harus dilewati? Orang Yahudi tidak melewati Samaria. Kendati pun mereka mesti, orang Manado bilang baron, saudara ya. Mereka harus menempuh perjalanan jauh supaya mereka tidak melewati Samaria ini. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Yesus bisa saja menghindari jalan ini. Namun dia memilih karena di sana ada misi penginjilan, misi penyelamatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang kita baca ini, Alkitab mencatat bahwa Yesus sangat letih oleh karena perjalanannya. Dan dikatakan ia duduk di pinggir sumur yang pada saat itu waktu menunjukkan jam 12 siang. Tengah hari tua, saudara. Kalau jam 12 siang matahari ada di atas kepala, memang sangat panas. Ya, bahkan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itu juga di jam yang sama itu, ya, datanglah seorang perempuan untuk menimba air. Jadi waktu Yesus duduk di pinggir sumur, jam 12 siang kira-kira, saat itu datang seorang perempuan untuk menimba air. Perempuan ini adalah perempuan Samaria. Saudara, kalau masa ini, sonda ada kang yang
yang Jabatimah, ya mungkin tinggal 1-2. Kalau sekarang ya tinggal putar jalan tuh air, ya. Bahkan ada sensor, ya, kalau kasih tangan begini keluar air, saudara. Sungguh luar biasa kecanggihan teknologi yang ada. Namun saat itu, saudara, orang-orang harus datang ke sumur untuk menimba air. Yang tidak ada tinggal putar atau sensor, ya, taruh tangan keluar air, tidak, saudara. Sehingga pada masa itu mereka harus mengambil air di sumur Yakub. Sumur ini menjadi sumber kehidupan orang-orang yang ada di Samaria pada saat itu. Namun saudara yang diberkati Tuhan, yang menjadi pertanyaan, kenapa perempuan ini mengambil air di siang hari? Jam 12 siang loh, panas. Apalagi daerah Palestina pada saat itu panas sekali, saudara. Siang hari. Makanya orang mengambil air itu waktu sore, ya. Sore hari secara berkelompok, secara bergerombol mereka mengambil air. Para wanita-wanita yang ada secara bersama-sama mereka ambil air, saudara. Tapi kenapa perempuan ini dia datang sendiri, ya, panas sekali lagi, jam 12 siang, tengah hari tua. Nekat, saudara, dia, ya. Karena saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena perempuan ini tahu kalau sore hari di sumur itu banyak orang, sementara siang hari sepi, tidak ada orang. Mengapa, saudara? Karena perempuan ini merasa kotor, dia merasa hina karena dia dikucilkan dan dianggap sampah oleh masyarakat. Dia menjadi buah bibir, menjadi buah mulut orang-orang. Makanya saudara, dia mengambil air di siang hari supaya dia menghindari dari kerumunan orang-orang yang ada di sore hari. Saudara yang diberkati Tuhan, perempuan Samaria ini menyadari keberadaan dirinya. Dia merasa kotor, dia merasa hina. Dia merasa malu karena dosa yang ada. Makanya saudara, dia tidak berani berjumpa dengan perempuan-perempuan yang lain. Karena dia dikucilkan, dianggap sebagai sampah di tengah-tengah Samaria pada saat itu. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun dalam kehidupan yang kita jalani, saudara, kadang orang tidak seperti perempuan Samaria ini. Kadang orang sonin tahu malu, ya. Kadang orang sonin tahu diri. Kadang orang merasa sok suci, sok kudus, sok hebat dalam pelayanan, dalam gereja, saudara. Padahal dosa jalan terus, ya. Orang melayani Tuhan, yes, mantap sekali leh, tapi berzina, ya. Kadang melayani Tuhan hanya topeng untuk pembenaran diri. Padahal orang melakukan kejahatan, melakukan dosa. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan saat ini bahwa benar orang ini manusia berdosa. Tapi hanya karena anugerah, sola gracia, orang diampuni, orang diselamatkan. Makanya jangan jaga tambah dosa lagi. Sebagus apapun dan serapi apapun dosa yang kita bungkus, dosa yang kita simpan, tetap satu saat mau dapat cium. Tetap mau bau, namanya barang busu, tetap bau, saudara. Biar orang mau sembunyi rapi-rapi, mau simpan rapi-rapi, tetap dapat cium, ya. Ada orang selingkuh 10 tahun, 15 tahun tetap tercium, saudara. Sehingga yang mau dikatakan bagi kita saat ini bahwa seharusnya kita juga tahu keberadaan hidup kita. Kalau kita melakukan dosa, kita harus tahu diri, kita harus tahu malu, kita harus hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Perempuan ini tahu siang hari tidak ada orang di sumur, ya. Namun Alkitab mencatat bahwa waktu itu
ada Yesus duduk di pinggir sumur, saudara. Yesus ada di pinggir sumur. Padahal perempuan ini tahunya ada orang sepi. Ada orang, ya. Kong orang itu orang Yahudi lagi. Kong minta minum lepa dia, saudara, ya. Ya itu juga katakan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saya baca firman ini, ketika saya membaca Alkitab ini, saudara, saya berpikir, kenapa Yesus harus duduk di pinggir sumur? Ya, dari sekian banyak tempat yang ada di situ, kenapa Yesus harus duduk di pinggir sumur? Padahal dia tidak bawa timba, ya, dia tidak bawa tali, saudara. Mau bawa timba, sumur yang dalam. Kalau kau dulu di pinggir sungai, boleh mau ambil begini tuh air, minum. Pada saat dia letih dalam perjalanan. Tapi kenapa dia memilih duduk di pinggir sumur yang pada saat itu murid-muridnya tidak ada, sedang membeli makanan di kota, saudara. Ini saya berpikir, kenapa Yesus harus duduk di pinggir sumur? Yang tadi saya katakan dari sekian banyak tempat dia duduk di situ, saudara. Ya, saya percaya, Bapak Ibu Saudara, Yesus sengaja melintasi Samaria. Karena di awal saya katakan ada misi penginjilan di sana. Ada misi penyelamatan di sana. Yesus sengaja duduk di pinggir sumur. Kalau kau nyapi duduk di situ, saudara, bagaimana dia mau bercerita dengan perempuan Samaria ini? Dan saya percaya, dia sebagai Tuhan tahu bahwa perempuan ini akan datang. Dan bukan tidak mungkin, saudara, Yesus juga mendengar keberadaan orang Samaria ini. Sehingga saya percaya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini bagian dari karya penyelamatan Tuhan. Sehingga keselamatan ini sifatnya universal, bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga sampai kepada orang Samaria. Yesus katakan, berilah aku minum. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Catatan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, benar, ya. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bahkan mereka menganggap orang Samaria ini kafir, saudara. Permusuhan ini dimulai dari pertama, pecahnya kerajaan Israel menjadi dua kerajaan, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara disebut Samaria, di sana ada 10 suku, dan Israel Selatan disebut Yehuda, ada 2 suku. Namun saudara, lambat laun ketika Israel Utara ini dikalahkan oleh Asyur, ya, bangsa Asyur ini menempatkan orang-orang Asyur dari bangsa-bangsa lain yang dikalahkan Asyur, ditempatkan di wilayah Samaria. Sehingga disitulah terjadi percampuran antara bangsa lain dengan orang-orang Samaria yang ada di Israel Utara. Sehingga terjadi yang namanya kawin campur. Makanya saudara, bagi orang Yahudi, Samaria ini, Israel Utara ini, kehilangan kemurnian sebagai keturunan Israel yang sejati. Mereka telah ada pada posisi bercampurnya, tidak lagi murni, tidak lagi bersih, saudara, ya, sebagai satu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka telah bercampur dalam ras dan agama, sehingga bagi orang Yahudi tadi saya katakan mereka tidak murni lagi sebagai keturunan Israel. Maka dari itu mereka dianggap kafir bagi orang Yahudi. Dan masalah lebih meruncing ketika orang Samaria menolak untuk beribadah di Yerusalem. Mereka membangun rumah ibadah di gunung, ya. Di sini perempuan katakan, ya, menyembah di gunung, ya, gunung ini dikatakan ini, saudara, gunung Gerizim, ya. Gunung ini dibangun oleh Samaria pada tahun 400 sebelum Masehi. Mereka beribadah di sana, saudara.
Inilah yang mengakibatkan permusuhan yang terjadi antara Samaria dan Yahudi. Namun saudara yang diberkati Tuhan, Yesus adalah Yahudi sendiri berbicara kepada orang Samaria. Padahal aturan waktu itu pun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, tapi Yesus berbicara. Jangankan berbicara saudara, ya, mereka dilarang untuk bertemu dengan perempuan di jalan sedang memberi salam, itu tidak boleh saudara. Itu aturan yang ada. Tapi di sini Yesus berbicara dengan perempuan Samaria ini. Bukan hanya sekedar bicara, tapi di sini Yesus mengatakan, "Berilah aku minum." Di sini mau dikatakan kepada kita bahwa Yesus mendobrak tembok pemisah antara Yahudi dan Samaria. Jangan lagi ada tembok yang memisahkan antara Yahudi dan Samaria. Merasa diri paling benar. Karena Samaria dan Yahudi ini saudara, mereka sama-sama merasa diri paling benar. Ya. Yahudi merasa ibarat di Yerusalem itu hanya ada Tuhan di situ. Samaria merasa di Gunung Gerizim hanya ada Tuhan Allah di situ. Merasa diri paling benar. Ada tembok yang besar yang memisahkan mereka. Disinilah Yesus hadir meruntuhkan tembok pemisah antara Samaria dan Yahudi. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang-kadang juga dalam torang kehidupan ada tembok-tembok pemisah antara kita dengan orang lain, ya. Hanya karena beda suku, beda budaya, kadang ada tembok pemisah antara satu dengan yang lain. Ada DP blok-blok, saudara, dalam satu jemaat, dalam satu pelayanan, ya, ada geng-geng sendiri, ada kelompok-kelompok sendiri. Ya, sana kelompok A, sana kelompok B. Ada tembok pemisah antara satu dengan yang lain. Ada grup kelas atas, ada kelompok kulit-kulit putih, saudara, ya, kulit hitam boleh gabung. Nah, ini yang jadi persoalan, saudara. Yesus hadir untuk menghancurkan tembok pemisah antara satu dengan yang lain. Begitu juga dalam kehidupan kita, jangan lagi ada tembok yang memisahkan kita antara satu dengan yang lain. Kadang juga egois menjadi tembok pemisah antara kita dengan yang lain, saudara. Ya. Antara suami dan istri ada tembok pemisah, yaitu egois. Ya, mau menang sendiri, tidak ada saling mengalah. Egois ini bahaya, ini bisa jadi tembok pemisah dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga sebagai suami istri jangan terlalu egois, hanya mementingkan diri sendiri, kesenangan diri. Ya. Tapi juga saudara, iri hati juga sebuah tembok pemisah di tengah-tengah kehidupan persaudaraan yang ada. Hati busuk juga sebagai tembok pemisah. Jangan ada tembok pemisah di tengah-tengah kehidupan kita, karena orang ini adalah orang percaya, orang pengikut Tuhan. Orang mesti hancurkan itu tembok pemisah. Tidak ada lagi pembedaan satu dengan yang lain, saudara. Di mata Tuhan orang semua sama. Orang semua diselamatkan oleh Tuhan, tidak ada dibeda-bedakan, saudara. Sehingga jangan ada lagi gap-gap antara satu dengan yang lain. Tapi kita harus bersama, kita harus bersatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini menceritakan bahwa perempuan ini, ya, orang lain tidak mau bergaul dengan perempuan ini, saudara. Karena dia telah dikucilkan. Tidak ada orang bicara dengan dia, saudara. Tapi Yesus berbicara dengan dia. Karena Yesus melihat perempuan ini juga berharga di mata Tuhan. Kadang saudara, orang cepat menghakimi orang lain kalau orang lain berdosa. Kadang orang hanya cari-cari orang lain kesalahan. Kadang orang hanya cari-cari DP celah di mana dan orang jatuhkan, orang hakimi. Kadang orang cepat menghakimi, saudara, tapi orang tidak memberikan solusi, orang tidak menjadi jawaban. Namun Yesus, dia tidak menghakimi perempuan ini. Namun Yesus memberikan solusi, memberi
menjadi jawaban bagi perempuan ini, saudara. Luar biasa. Ya, ketika orang lain menganggap dia tidak berharga, ketika orang lain menganggap dia tidak layak, dia menjadi sampah masyarakat, dia dikucilkan. Namun di hadapan Tuhan dia berharga, saudara. Firman Tuhan bilang, engkau berharga dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Seberdosa apapun kita, saudara, ya, sejahat apapun kita, kalau kita sadar dalam keberadaan hidup yang kita jalani, dalam kehidupan kita, kalau kita menyadari keberdosaan kita, sedalam apapun kejatuhan kita, ingat, kita berharga di mata Tuhan. Mungkin orang lain memandang rendah kita, orang lain memandang hina kita, namun Tuhan tidak memandang demikian, karena kita berharga, saudara. Amin. Ya, Yesus katakan kepada perempuan ini di ayatnya yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah menerima kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara yang diberkati Tuhan, perempuan ini berharga di mata Tuhan, sehingga dia pun menerima karunia Allah yang memberi kepadanya air hidup. Air hidup yang memulihkan kehidupannya. Tidak hanya sekedar air yang dia minum dari sumur Yakub, di mana air itu akan membuat dia haus lagi. Namun Yesus memberi penawaran air hidup, air kehidupan yang memulihkan, di mana dia tidak akan haus lagi, yaitu keselamatan yang diberikan Tuhan kepada dia sebagai seorang perempuan berdosa, namun dia berharga di mata Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam percakapan itu Yesus berkata kepada dia, pergilah dan panggil suamimu. Dia katakan, Tuhan, ya, aku tidak mempunyai suami. Yesus bilang, betul, ya, engkau sudah memiliki 5 suami, dan sekarang yang ada denganmu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dia jujur di hadapan Tuhan, saudara. Dia terbuka di hadapan Tuhan. Ya, waktu Yesus mengatakan pergi panggil suamimu, dia bilang, Tuhan, kita tidak ada suami. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mau menerima air kehidupan yang memulihkan hidup kita, yang harus kita lakukan adalah kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan orang, di hadapan manusia, di hadapan yang lain kita menyembunyikan kejahatan kita. Kita boleh berpura-pura, boleh munafik di hadapan orang lain, tapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa munafik, saudara. Di hadapan Tuhan kita tidak bisa menyembunyikan kejahatan kita. Yang Tuhan mau adalah kita mengaku di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita jujur di hadapan Tuhan, dan kita terbuka di hadapan Tuhan. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau kita tidak membuka hati kita untuk dipulihkan oleh Tuhan, maka selamanya kita tidak akan dipulihkan. Perempuan ini membuka hidupnya untuk Tuhan, menerima air kehidupan yang memulihkan hidupnya, dan itu dia terima, saudara. Dia katakan, Tuhan, beri aku air itu, supaya aku tidak haus lagi, supaya aku tidak usah datang lagi ke sini dan menimba air. Dia mau terima air kehidupan itu, saudara. Dia mau percaya kepada Yesus. Luar biasa yang dialami oleh perempuan Samaria ini, saudara. Namun dalam kehidupan yang kita jalani, kadang orang menyangkal di hadapan Tuhan. So dapat tahu, dapat Riki masih menyangkal, saudara. Ya, kadang orang tidak bisa jujur di hadapan Tuhan, tidak bisa terbuka di hadapan Tuhan. Bahkan orang simpan rapi-rapi itu dosa, orang simpan rapi-rapi itu kejahatan. Namun saudara, saat ini kalau kita hidup dalam dosa, kita melakukan kejahatan, bertobat, buka hati kita, saudara. Biar Roh Kudus Tuhan melawat dan menjamah kita. Sedalam apapun kejatuhan kita, seberdosa apapun kita, kita tetap berharga, saudara. Ya, kita tetap berharga. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat perempuan ini
dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa apa yang dia alami, saudara. Dia diubahkan Tuhan luar biasa, ya. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia diubahkan menjadi pribadi yang luar biasa. Dia menjadi kesaksian. Kalau orang baca firman ini sampai selesai, saudara, dia menjadi kesaksian bagi orang Samaria. Sehingga ada banyak orang Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga saya percaya kalau kita berjumpa dengan Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan ini, kita akan diubahkan oleh Tuhan. Namun kalau kita tidak mengalami perubahan, orang ada di gereja, tapi orang melakukan kejahatan, orang ada dalam pelayanan, tapi orang tetap melakukan perselingkuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Yesus siapa yang kita jumpai? Kalau kita menjumpai Yesus sebagai juru selamat, kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Karena kita berharga. Minta ampun, saudara, kalau kita banyak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kita. Karena kita berharga. Saudara, ini uang 10.000 ya. Saya tidak ada uang 100.000 ya. Uang 10.000 ini, saudara, ini berharga ya. Ini bisa pakai untuk membeli sesuatu, saudara. Ini uang 10.000 ini sangat berharga, saudara. Ya, waktu torang kuca, saudara, ya. Ini torang so injang ya, torang taruh di tanah, torang injang-injang, saudara. Apakah uang 10.000 ini berkurang nilainya, saudara? Tidak. Tidak berkurang, tetap 10.000. Biar sota kuca-kuca, biar sota injang-injang, saudara, tetap nilainya sama 10.000. Saudara yang diberkati Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Sejahat apapun kita, seberdosa apapun kita, nilai kita tetap sama, saudara, di hadapan Tuhan. Kita tetap berharga. Tadi saya katakan firman Tuhan bilang, engkau berharga dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Bertobat, saudara, buka hati. Biar kita dipulihkan oleh Tuhan dengan air kehidupan. Keselamatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Kami sungguh ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Kami menyadari kami ini manusia berdosa. Namun kami mau hidup dalam pertobatan kepadamu. Biar kami mau membuka hati untuk Tuhan. Karena kami ini berharga di mata-Mu. Mulia dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih atas pengampunan-Mu, Tuhan. Kami percaya air kehidupan yang memulihkan kami adalah pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Tapi juga keselamatan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman ini kami kerjakan dalam kehidupan kami. Untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang sehingga ada banyak orang yang dimenangkan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini kepadamu. Amin. Demikianlah saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk telah mengikuti khotbah Pendeta Feralina Lahiwu. Biar perenungan firman ini memberkati saudara-saudara. Dan jangan lupa untuk men-share, membagikan video khotbah ini sehingga ada banyak orang juga diberkati. Sampai jumpa kembali. Saya Pendeta Feralina Lahiwu. Salam sehat, shalom, damai di hati.